Yo, Ya angkat ya. angkat setuju, Mam. Ya, Aku tahu nggak video podcast anu apa? Samoni mau ini bila serata edit. Pirangan. Hah? Pirangan. Sajam deh. Saja. Yo unggahan itu. Iya nah. Yeping. Bisa kameran. Asmat ora iso ngono. Enggak bisa dikata-kata. Iso serius aku ndak pin ini. Oh jangan terlalu serius set sering. Bisa klik dong. Wes Wis urung ya? Yang ditanya anu. Wes. Yang ini kudu motong. Boleh. Di ngapainnya, Mam? Wah. Jembatannya. Ini Yo, langsung lah. Terus lagi. Ini langsung lah sakmu tugas-tugasmu. Tugas-tugasmu. Selamat malam kembali lagi bersama podcast pada malam hari podcast PKB podcast Kang Bule. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama dua teman saya. Yang pertama ada, silakan perkenalkan nama dan status. Oke, nama saya Faiz Ulami, biasa dipanggil Alex ya. Oh, Oke, kayak statusnya saya masih jomblo, masih lajang, belum nikah. kemudian Doain aja ya. dan saya Imam Muhammad Hadik, mahasiswa PAI semester 4 NIM 31. kemudian saya nggak usah kenalan, sudah kenal semua. Kang Bule. Tema pada malam hari ini yaitu implementasi algoritma pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kali ini akan membahas tentang tema tersebut bersama rekan-rekan saya. Kita berdiskusi sepuasnya tentunya. Kemudian dari saya akan bertanya tentang teman saya, Mas Faiz. Nah, pertanyaannya, Mas Faiz, gimana sih pemerintahan Prabowo Gibran yang hampir 2 tahun ini? Pemerintahnya gimana? Wah, ini temanya berat banget ya, Mas. Menurut Anda pribadi, kita kan negara demokrasi. Oke, kita demokrasi ya. Ya. Jadi lucu nih kalau dengar demokrasi ada Gibran. Oke, tadi implementasi pemerintahan Prabowo Gibran. Wah, ini temanya berat banget. Ya. Jadi ini menurut keyakinan saya disclaimer dulu, takutnya nanti ada orang-orang yang tidak terima ya. Nah, gini, dari masa jabatan Pak Prabowo dan Pak Gibran, Pak apa Dek ya? Mas, ya. Mas ya, iya Pak Gibran ini kan sudah berjalan selama 2 tahun ini. Ya, hampir 2 tahun ya. mendekati. Dan selama perjalanan 2 tahun ini banyak banget dinamika yang bisa kita lihat di situ ya. Mulai dari yang pertama tadi terkait yang mungkin yang dekat-dekat ini deh, ada kasus korupsi. Oh, itu kan menurut saya sesuatu yang perlu kita sorot dari suatu pemerintahan, apalagi ini katanya sama MBG ya. MBG program unggulannya ya, Pak Prabowo. Kemudian naiknya harga dolar terhadap rupiah, IHSG juga yang anjlok, kemudian BBM yang naik. Ini kan dari dan beberapa kasus-kasus sebelumnya masih banyak menteri-menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan yang di dalamnya ada korupsi ya. Ini jadi suatu catatan merah untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, itu yang menurut saya jadi titik sorot yang perlu dibenahi untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depannya untuk kabinet ini. Mungkin dari saya itu dulu. Kemudian selanjutnya Mas Imam, gimana pendapatnya? Oke, saya agak sedikit berbeda pandangan dengan bagus. Mas Faiz. Ya. Alex. Mas Ahmad. Alex. Kalau Kang Faiz tadi menyoroti bahwa MBG ya. Anda menyoroti sempat MBG. Jadi kalau menurut saya ya, menurut analisis saya, jadi Prabowo Gibran itu mengadakan program MBG itu bukan semata-mata karena menghamburkan anggaran ya, tapi itu siasat Pak Prabowo dan Gibran untuk menjebak para koruptor.
ini sebuah konspirasi, tapi ini menurut analisis saya loh. Oh, iya. Ya, Menjebak para kan MBG itu kan ladang koruptor. enggak ladang di sana kan Bisnis. apa dari aspek-aspek dari apa namanya bidang-bidang lain kan termasuk anggarannya yang paling banyak kan. Nah itu dari pemerintahan Prabowo Gibran itu program MBG itu sebagai pemancing untuk membersihkan negeri ini dari para koruptor, dari orang-orang yang memang suka dengan uang gitu. Oke. Tapi kok ketua BG-nya kok koruptor? Korupsi. Lah itu justru itu Gimana? sebagai ya, penjebak itu tadi yang boleh. Menjebak. Heeh. Jadi menurut saya loh, menurut pandangan saya itu pemerintahan ini mengadakan MBG itu bukan karena menghamburkan uang, tapi karena untuk membersihkan negeri ini dari para koruptor. dari para orang-orang yang suka uang. Kemudian yang selanjutnya Nanti dulu untuk saya deh masuk dulu. Ini Ya, menarik masuk. POV dari Mas Imam. Ini Ya, Konspirasi, di konspirasi. keren. tanggapi yo. Ini apa namanya? POV yang anti mainstream banget. Mm-hmm. Jadi kalau kita kan pasti sudut pandangnya yang normal. Husnusun, saya husnusun. Lihatnya gini ya. BG apa namanya MBG ini kan kayak program yang gak jelas. Maksudnya enggak Mas Yang Bahlil awal-awal. ganteng. ya yang awur-awuran gak jelas. Ya, Apa namanya urgensinya apa itu kan. Program-program pembungkam para kritikus. ya Nah, gitu. Dan ini sangat empuk. Ini menarik menurut. Apalagi Iya. tadi yang kata Mas Imam ke teori itu konspirasi. apa namanya? Ini strategi untuk menjebak para koruptor. Ini menarik. Saya baru dengar ini Kalau- POV ini. Keren. Itu keren. Tapi Kalau- loh, MBG itu kan aslinya program bagus sebenarnya kan. Tujuannya baik untuk perbaikan gizi, pencegahan stunting dan lain-lain. Tapi kan ada aspek yang harus diunggulkan dan kelemahannya. Yang Dan saya menyadari menurut analisis saya itu banyak kelemahannya kelemahannya apa? dari segi penerapan, informasi dan lain-lain. Menurut saya di situ. Kalau keunggulannya Keunggulannya Kita kenyang. kenyang. Terus kita nggak dapat. menghemat uang. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang saya, terutama kebijakan Prabowo Gibran yang berupa makan bergizi gratis ini sebenarnya ada keunggulan, ada kelebihannya ya. Jadi nggak sepenuhnya itu negatif, pasti ada segi positifnya tentunya. Kemudian selama ini orang Indonesia itu terbelakang, Kamu orang mana? orang Belanda terbelakang. Salah satunya apa? Karena kekurangan gizi. Makanya Prabowo ingin membuat program tersebut supaya orang Indonesia itu cerdas, tidak stunting. Kalau kita melihat perbandingan Indonesia dan negara-negara di belahan dunia itu, kita termasuk orang yang pendek tubuhnya. Jadi kalau kita menonton konser di luar negeri itu bukan nonton penyanyinya, tapi punggung orang-orang yang lebih tinggi. Kemudian juga dari makan bergizi gratis itu bisa membuat otak kita cerdas. Ada makanan-makanan bergizi, ada ikan, susu, ya. Susu. Ya itu langkah-langkah positifnya. Kemudian kalau negatifnya ya itu kita melihat bahwa Indonesia itu sering mengalami defisit anggaran. Sepertinya dalam menerapkan program ini terlalu membebani APBN ya, sehingga program-program yang lain akan terganggu. Jadi kalau kelemahannya itu menurut saya. Nah, tadi saya sempat tadi sempat menyinggung program MBG untuk kecerdasan. Nah, aku agak aneh neng kono ya. Iki aku rada kritik neng program ini. Kenapa enggak neng pendidikan wae? Kenapa malah neng BGN, Badan Gizi Nasional? Langsung ke makanan gitu. Memang sebelum Prabowo menjabat memang programnya itu ya MBG. Tapi kok malah ke makanan, bukan ke membuat memperbaiki sekolah-sekolah yang jelek. Padahal harusnya kan menurutku ya
yang memang harus diprioritaskan pendidikan. Iya, betul. Kalau menurut saya ya bentok. Oke, menarik. Kemudian Berarti kan ya, jenengan tadi punya filosofi menurut saya yang menurut saya keren. Ya. Berarti jenengan itu terlalu husnudon ya. sebenarnya aja seujuannya jalan Gini, dari kalau saya tadi kaitannya dengan apa namanya bahwa untuk peningkatan gizi dan sebagainya, berarti menurut pandangan saya dalam suatu ketika kita membuat suatu kebijakan itu pemerintah kita membuat suatu kebijakan kita harus punya skala prioritas. Nah untuk saat ini menurut pandangan saya yang mungkin saya sebelumnya menjelaskan dulu latar belakang saya gitu. Jadi saya itu sebagai seorang guru di salah satu Guru sekolah honorer. guru honorer. Iya. Selamat dulu. Selamat dulu. Nah, di situ saya melihat bagaimana realita di lapangan yang terjadi ketika MBG ini masuk. Mana kadang banyak sekali kayak misalnya kasus-kasus seperti makanan yang busuk, terus mungkin makanan yang keracunan dan sebagainya yang sudah tidak fresh. Itu sering banyak terjadi. Ya. Terus kaitannya sama tadi yang jenengan sempat singgung adalah dengan kecerdasan. Dan masuk juga tadi menurut Mas Imam itu kenapa kok kemudian MBG ini malah sesuatu yang diprioritaskan. Padahal ketika kita dengan anggaran yang menurut saya MBG ini kan negara ya benar, anggarannya banyak dan bersifat konsumtif. Nah, kenapa konsumtif? Karena ini kita bayar anggaran APBN ini dialokasikan untuk sesuatu yang sifatnya satu kali jalan. Ya. Menurut datanya satu kali apa namanya untuk MBG itu anggaran perharinya sampai pada 271 triliun. Nah ini angka yang fantastis. Nah, dengan angka tersebut jika kita bangun ke fasilitas pendidikan untuk tadi mensejahterakan masuk rel dan sebagainya, yang ini menjadi PR dari semenjak presiden kita sebelumnya honorer ini selalu tidak pernah terselesaikan. Dan kalian menurut saya kan miris sekali ketika suatu negara mengedepankan sesuatu yang sifatnya konsumtif, sedangkan sistem pendidikan yang berlanjutan itu tidak diprioritaskan. Ini menurut saya janggal. Jadi kesimpulannya lebih belum kesimpulan. Belum ini selesai. Kaitannya sama tadi apa yang jenengan bilang bahwa apa tadi jenengan sempat spill dengan apa gizi. Menurut saya gizi orang Indonesia ini untuk saat ini itu cukup. Karena apa? Kalau jenengan lihat dari angka apa maksudnya angka stunting di Indonesia itu relatifnya masih aman. Ya enggak seperti kalau misalnya yang parah itu seperti apa Afrika Selatan, Singapura dan sebagainya, mungkin ada di beberapa provinsi. Nah itu mungkin tepat dialokasikan ke misalkan provinsi kita tahu teman-teman kita di Papua misalkan. Jadi tertentu aja ya, itu bagus ketika dibuatkan, tapi orang-orang di Jawa itu sudah penuh ya gizi. Bukan penuh, lebih ke ini cukup secara dari gizi kita lihat dan mungkin kan kayak misalkan saya juga di guru swasta di sekolah swasta yang bonafit maksudnya. Terus ketika MBG ini masuk, nah ini orang-orang di sana kan mereka orang-orang kaya, orang-orang punya duit, mereka dapat MBG juga. Menurut jenengan apakah itu jadi sesuatu yang urgent? Ibaratnya di rumah mereka makan dengan daging ayam, sekolah sapi, dan ketika di sekolah mereka makan juga MBG yang mungkin cara gizinya itu ya ala kadarnya. Karena saya bener-bener lihat itu MBG itu dalamnya ya ala kadarnya, kadang apa namanya menunya tuh kadang ada junk food juga, sandwich kan aneh juga ya. Terus kayak misalnya apa namanya gorengan dah kan ini janggal ya. Katanya bergizi ya. Jujur janggal gitu. Jadi sih itu dari POV dari saya. Jadi kesimpulannya MBG itu tidak harus semuanya mendapatkan, harus yang benar-benar membutuhkan ya.
Ya, Ya. jadi iya, betul. Ya ini hanya sekedar karena kalau kita kan tidak bisa memukul rata suatu kebijakan. Mungkin ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan atau pihak-pihak yang dirasa Betul, dirugikan, itu kita tidak sifatnya subjektivisme. subjektif. Nah, kemudian kita sudah selesai tentang membahas tentang MBG. Silakan saja komen saja siapa yang pro dan siapa yang kontra tentang MBG. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, tapi masih juga tentang implementasi pemerintahan Prabowo Gibran. Sebut saja apa? Kita apa? Program-programnya apa selain MBG? Tentunya Mungkin kalau saya lebih menarik ketika kita membahasnya dari problem-problem yang muncul. apa? Coba saya pengen lihat POV teman-teman semua dari naiknya BBM. Ya. Ya, coba BBM ini naik Pertamax Mas. Jenengan ini kan pengguna Pertamax asli ya. Pokoknya coba Saya cerita turbo. Mas. Coba. Nanti sebelumnya saya minta izin. Ya. Saya mau silakan, Kayaknya kita- temanya terlalu berat ini Mas. Perlu kita relaks ya. Ya, relax. Salah satu penyumbang pajak terbesar. Nah, ini saya sedang menyumbang APBN. Sedang berkontribusi nih bos. Apa gimana Mas? Apa deh? Gimana? Tentang MBG, tentang bukan MBG, BBM kan. Naiknya BBM, sumber daya, Ya, apa? naiknya BBM. Coba. Ini kan kebijakan yang dibuat oleh Kanda Bahlil. Bahlil. Ya, dari BBM naik pasti ada apa ya, faktor penyebab, sebab akibatnya lah. Sebabnya apa? Sebabnya saya kurang tahu ya sebabnya apa. Tahu dulu. Saya juga menyoroti bahwa konflik Timur Tengah ini juga konflik di luar Indonesia juga mempengaruhi kondisi di dalam negeri ya. Kemudian apalagi kita importir minyak, kita importir sumber daya dari negara-negara Timur Tengah. Kemudian kalau kita membeli minyak dari Timur Tengah, kita kan pakai dolar, bukan pakai rupiahnya langsung. Nah kalau kita pakai rupiah, kalau kita pakai dolar, maksudnya dolar akan menguat, dan sebaliknya nilai rupiah akan semakin turun. Nah langkahnya apa? Harusnya kita itu swasembada energi, jadi mengurangi impor bahan bakar minyak. Kita mempunyai sumber daya batu bara, kenapa kok kita tidak menggunakan batu bara itu untuk ya sebut saja mobil listrik, motor listrik, itu kan lebih hemat, jadi tidak mengeluarkan uang ke luar negeri, tidak memberi uang kepada negara-negara lain. Itu kan bodoh, itu kan tolol itu kan. Pemerintah kita itu gimana itu? Dokter Tirta deh. Coba itu pendapat dari saya. Kalau saya izin masuk tadi. Ya, masuk. Terkait sama tadi yang dengan kaitkan Ya. apa namanya listrik ya. Menurut saya Indonesia itu belum bisa memproduksi baterai secara mandiri. Ya. Kita masih diimpor. Ya, walaupun bahan mentahnya kita punya. Sumber daya kita melimpah. Ya, tapi kita belum bisa mengelola itu. Jadi sama aja sebenarnya. Ya. Mungkin kalau dari mobil listrik itu lebih ke ekosistem ya. Polusi dan sebagainya. Nah kaitannya sama BBM tadi, mungkin masuk lagi ke BBM. Ini kan tidak terlepas dari bagaimana kondisi geopolitik saat ini, ya. Karena mempengaruhi dalam platform dan sebagainya. Nah yang jadi PR-nya adalah kenapa kemudian kita kan salah satu produsen, kita juga salah satu produsen minyak kan, minyak mentah. Nah, ya enggak dalam jumlah banyak gitu. Ya, lebih banyak kita mengimpor. Iya, tapi kita kan punya. Dalam artinya kita masih punya sumber daya. Dan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Makanya kita impor. Ya. Betul.
betul impor. Cuman ketika kita coba memaksimalkan itu dulu, mungkin kan kondisi geopolitik ini kan tidak terus bisa menerus kita tidak bisa prediksi memprediksi. sampai ke- termasuk kayak memang kita tidak bisa memprediksi masa depan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi sepertinya kita harus kembali ke teknologi masa lalu sih. goes aja goes. Sandal. Kayu dari Sandal. batu ya, Hah? kayu dari batu lebih murah ya. Nah, terus yang menurut saya dari tadi balik lagi ke tema awalnya kita bahas tentang pemerintahan. Ini menurut Mas Imam deh, Mas Imam dulu. Apa namanya? Kita lihat banyak banget nih sekarang kasus-kasus korupsi yang muncul di lembaga-lembaga strategis negara. Maksudnya strategis itu kayak di kementerian, di BUMN dan sebagainya itu kan angkanya dan semuanya angkanya fantastis. Nah, menurut dengan dari sana bagaimana kinerja pemerintahan saat ini tentang pemberantasan korupsi. Itu menarik karena korupsinya itu bukan hanya saat ini, Tapi untuk dan dari yang sebelumnya kan dari kabinet sebelumnya Pria Solo waktu itu menjabat kan banyak antek-anteknya. antek-antek asing. Coba Mas jelaskan gimana tentang korupsi itu. Korupsi ya. Iya. Menurutku korupsi itu sesuatu hal yang memang susah banget dihilangin. Ya, Karena memang dari akar kecilnya, dari bawah itu sudah kita sudah memunculkan bibit-bibit ya. dari bawah, gak hanya dari atas saja. Jadi Dari rakyat, dari misalnya dari kita rakyat oleh rakyat untuk presiden. dari rakyat oleh rakyat untuk penguasa. Oh. Waduh. Dari kita misal sebelum pejabat itu menjabat dari pejabat, bahkan ketika dia menjadi rakyat biasa saja itu sudah mencolok bibit-bibit korupsi. Jadi nggak cuma di pejabat aja, di rakyat. Contoh kemarin kasus udah lama sih, pas kasus kebakaran gitu tak dijarah. Iya, itu kan dari rakyat juga kan yang kan muncul bibit-bibit korupsi. Nah itu menjadi besar ketika masuk ke pemerintahan. Kemudian solusinya apa Mas? Solusinya, Kalau menurut pribadi kalau Mas, menurutku ya sih penerapan buku sing hukuman mati ya. Jadi boleh Mas? Enggak boleh hukuman mati boleh? Yo Mas? boleh sih sepertinya. Boleh. Kalau nggak melanggar HAM. Intinya boleh. Tapi ini saya apresiasi dari pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk investigasi terhadap kasus-kasus korupsi itu lumayan, maksudnya lumayan bagus karena Tapi saya nggak setuju sih. Soalnya kemarin sempat ada kasus bahwa siapa lupa aku. Siapa sih yang gojek ya? Tadi Nah, padahal kan kriminalisasi. Dituduh kan. Jadi terlalu politik. Nah, kalau itu menurut saya itu permasalahannya adalah di periode sebelumnya. Sang Pria Solo. Itu kan kalau kita lihat ya emang secara ininya kan itu kan kalau kita lihat dari perspektifnya hanya kalau perspektif kita mungkin itu memandang bahwa si Pak Nadiem ini mantan Menteri Pendidikan kita itu sebagai korban kan. Tapi kan ini perlu kita garis bawahi sebenarnya siapa sih dalam dibaliknya. Tadi ada pihak-pihak yang Pria Solo kan ada pemain sebelumnya. Nah di situ kan, dan itu bisa dikatakan suatu kriminalisasi ya, kriminalisasi. Ya, artinya gini, itu kan sesuatu yang bisa dikatakan emang masuk ke dalam ranah lingkup korupsi dan itu diungkap pada saat ini. Sebenarnya kan problemnya misalnya sebelumnya ada Tom Lembong. Gus Yakut itu sebagai Gergaji. itu kan ya sebenarnya
emang problemnya ada di masa lalu, dan itu ketika itu dinaikkan kasusnya saat ini menurut saya fair saja, karena emang secara hitungannya emang itu termasuk dalam, mungkin bahasanya kalau korupsi kurang tepat ya, apa ya yang tepatnya kayak mungkin gratifikasi atau apa. Mungkin itu kan bagi-bagi jabatan lah gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek kali ya. ada perbuatan yang ya Nah, bisa itu nyeleweng. emang itu ada permasalahan dari segi hukum ya, itu bisa dikatakan ada permasalahannya. Cuman kan emang kalau lihat dari 3 tokoh tersebut kan emang nggak ada yang masuk ke rekening. Kita nggak tahu ya ketika fakta persidangan seperti apa, realitanya seperti apa juga. Cuman yang perlu diapresiasi misalnya kasus BGN itu bisa terungkap cepat dan sebagainya, itu kan langkah yang keren. Kenapa pada periode-periode dulu misalnya ada program baru dan sebagainya itu tidak langsung terungkap. Nah ini kan berarti pemerintah itu termasuknya konsen terhadap problem korupsi. Jadi tingkat korupsi di Indonesia kesimpulannya apa? Jadi Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar kan Bu, Kekurangan orang. jujur. Saya setuju. Quote of the day. Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi kekurangan jujur. Pentingnya etika dan Makanya moral. tadi sempat saya singgung di awal, program MBG itu untuk pemberantasan korupsi. Jadi pentingnya moral dan etika dalam segala apapun, termasuk dalam politik, hukum, ataupun ketika kita sudah memerintah tentunya. Guys, kali ini saya akan memberikan, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang kelemahan kinerja dari Prabowo Gibran. Nah, saya akan membahas tentang kelebihannya nih. Apa saja sih kelebihannya dari pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah kita ketahui ini? Kalau menurut saya sih ada sih. Ada Hikmahnya. Ada kebijakan yang bagus sih dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan-jangan ini pemilih Prabowo. Ya. 8%. Iya, Rai. Salah satunya ini tentang pelarangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di usia 16 tahun. Nah, Menteri Komunikasi saat ini Mutia Hafiz membuat peraturan atau kebijakan tentang larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun seperti TikTok, YouTube, Instagram. Nah, menurut saya ini termasuk perbuatan baik, perbuatan bagus. Apalagi Indonesia kan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan kebijakan tersebut. Nah, dilihat dari sudut pandang internasional, dari berita-berita internasional, nah itu memberikan pujian, memberikan tanggapan baik lah dalam program tersebut. Itu kalau dari saya. Nah, kemudian dari rekan-rekan saya kebijakan yang bagus dan Bagus ya, Pak. Susah. Coba keluarkan unek-uneknya. Saya harus sebat dulu nih. Berpikir sih. Ya. Tadi ya sempat saya spill tadi kan, dengan konsennya pemerintah terhadap korupsi dan sebagainya. Terus dari ya apalagi ya? Udah. Memang kita itu mudah mencari keburukan orang lain. Iya. Tapi kita lebih melihat keburukan orang lain. Padahal aslinya ada sisi baiknya. Tapi kita cenderung lebih suka keburukan daripada kebaikan. Ya nggak apa-apa, ini namanya kita mengkritisi. Bagus berarti. Kita punya hak loh, kita bayar mereka para pejabat itu kita berhak mengkritisi. Tapi apakah kritisi itu dalam hal buruk saja? Enggak, makanya tadi saya bilang bahwa kebijakan pemerintah yang terkait dengan korupsi dan sebagainya itu kan menarik. Termasuk konsen di situ, pemberantasan korupsi. MBG sebagai sarana pemberantasan korupsi. Memang ya untuk dari
panjang ini lebih banyak sentimen negatifnya. Lebih Menurut banyak. saya ya, dari kalau jenengan tadi bicara tentang algoritma kan, Mm-mm. algoritmanya mungkin kalau yang menurut pandangan saya itu banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi gitu. Ya, terkait dengan misalnya MBG mana berjalannya, realitanya ternyata banyak korupsi dan sebagainya. Terus kayak implementasi apa namanya di segi penerapan apa namanya lapangannya termasuk Bukan gizi dan sebagainya. Kan kita bisa lihat kasusnya berapa banyak ya, keracunan. keracunan, dan MBG itu jadi penyumbang terbesar kasus keracunan selama ini, Ya. sudah selama Indonesia ini paling besar adalah di MBG. Dan itu bukan hanya di satu daerah. Di banyak Berarti kan daerah. itu yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana pengelolaannya. Sebenarnya MBG itu ya bisa baik, tapi ada sisi, bukan berarti MBG ya bukan berarti MBG itu buruk kan, Ada tapi sisi baiknya ya. ada sisi baiknya, ada ketika, tapi harus dibarengi dengan pengembangan sistem pendidikan yang baik. Ya. Karena menurut kalau kata orang Jawa mah nggak cocok gitu, nggak cucuk gitu. Kalau misalnya kita Halus. apa perut kenyang tapi otak kosong kan sama aja. Siapa aja. Jadi itu baik, ini dilanjutkan nggak apa-apa, termasuk yang salah satu yang bagus ya mungkin bisa dilihat lumayan bagus ya kedepannya, mungkin itu koperasi Evaluasi desa ya. merah putih gitu. Koperasi. Itu kan bagus untuk pengembangan apa namanya perekonomian di desa-desa. Ini ketika berjalan dengan baik ya akan menimbulkan dampak yang luar biasa untuk pengembangan di desa. Karena banyak desa-desa tuh sekarang yang tidak ya hanya mengandalkan dari APBD gitu kan. Transfer pusat ke daerah. Ya, begitu kan jadinya ketika adanya koperasi desa merah putih ini harapannya itu bisa apa namanya menjadi bentuk kemandirian di desa-desa seperti itu. Ya kurang tahu nanti ketika ini berjalannya seperti apa kan kita perlu melihat. Tapi untuk saat ini itu masih di sisi positif seperti itu. Termasuk ini mungkin lapangan kerja 9 juta lapangan kerja Mana termasuk itu mana orang-orang mana MBG. Mana Ya kita harus tuh, dan tadi kan katanya dengan Ya. sisi baiknya mungkin kan kayak adanya perekrutan apa orang-orang yang masuk ke MBG apa SPPG itu rekrut bisa itu kan kerjaan ya. ya itu Bisa. cukup membantu Cukup membantu. sedikit. Sedikit. Nanti mungkin kedepannya kan ada koperasi desa merah putih, Itu mungkin juga akan membantu banyak. mungkin ya. Mungkin kita nggak tahu ya, walau alam. Kemudian Mas Imam gimana? Apa mau berkomentar apa? Silakan. Enggak sih, aku nggak pengen berkomentar sing saiki ya. Nah kita lihat, kita tarik sejarah ya Limburi. Menurut Kang Bule terus Kang Alex Siapa? Kue pemerintahan sekarang itu apakah lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Kalau misal kalau diberi pertanyaan pemerintahan siapa yang paling baik, Jawabannya ya siapa gitu? Menurut Kang Bule ya? kalau menurut saya ya setiap presiden itu mesti ada kelebihan dan kekurangan sih. Mulai dari Soekarno walaupun pendiri bangsa kan tetap ada kelemahannya. Kemudian dari Soeharto kan walaupun banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tapi kan juga ada kelebihannya. Baik Megawati, B.J. Habibie, sampai ke Prabowo Subianto loh. Pasti ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan, ada pihak-pihak yang Kenapa merasa Pria Solo tidak disebutkan? itu Nah, jelas. saya akan lawan. lawan. Ini saya boleh masuk Mas? Nah, silakan. Tadi menarik ya kalau ini bicara tentang kinerja dan sebagainya. Apakah Pak Prabowo ini lebih baik atau Dari lebih presiden buruk? sebelumnya. Dan kalau menurut saya benar tadi kata Pak Bule. Pak Bule itu subjektif emang, karena tergantung bagaimana. Kalau misalnya kita diumumkan ya kita bakal mana itu baik. Tapi untuk dari kinerja
kalau saya yang saya lihat mungkin dari yang saya lihat itu ada penurunan. Ya, Kita dari aspek tahu waktu zaman Pak Somo itu Pak Jokowi, dia kan bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia itu termasuk salah satu yang stabil. Waktu zaman COVID itu juga kan termasuk negara yang mampu survive. bertahan. Ya, di pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu kita terasa banget apa namanya kegejolokannya itu. Pertumbuhan ekonomi pada zaman Pak Jokowi itu termasuknya bagus, tinggi, walaupun belum sampai pada target, tapi hitungannya sudah bagus. Dan untuk saat ini itu di pemerintahan Prabowo kita tidak bisa lihatnya karena Pak Jokowi itu kan menjabat 10 tahun dan Pak Prabowo itu baru 2 tahun. Cuman untuk jadi gambaran tentunya cukup terlihatnya di situ. Dari segi bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia yang mungkin makin sini terlihatnya semakin melambat. Jadi menurut Kang Pais pemerintahan Pak Jokowi lebih baik Dari Pak Prabowo. Kalau saya ya dari segi perekonomian ya. Kalau dari demokrasi saya nggak tahu. Dari presiden sebelumnya Pak Jokowi termasuk terbaik. Untuk dari segi perekonomian mungkin ya, karena yang saya kurang tahu ya, karena saya tuh mengalami presiden tuh hanya Kenapa enggak dari Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nggak tahu Pas kalau zaman Gus Dur kan saya mungkin belum lahir. walaupun udah lahir pun saya kan Belum belum merasakan. tahu dan kita belum semelek politik itu pada saat itu. Kita masih bayi mungkin masih saat bayi. itu. Waktu zamannya Pak B.J. Habibie, Pak Ibu Megawati itu kan kita masih di umur-umur yang masih kecil, jadi kita nggak mungkin Bocil tahu. ya. Kita belum tahu ya. Bocil. Cuman dari yang saya rasakan dari Pak SBY ke Pak Jokowi kan itu termasuknya perkembangan. Kan kita bisa Stabil. tahu perkembangan pembangunan di zaman Pak Jokowi itu pesat. Kita lihat di pelosok-pelosok itu sekarang jalan-jalan itu lumayan banyak yang sudah bagus itu. Kalau zaman Pak SBY itu masih kurang. Nah, sekarang zaman Pak Prabowo itu saya rasanya ada penurunan. Dan survei menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu termasuk masyarakat itu menunjukkan oke gitu. Nah, Kita harus mengakui Jadi- itu terlepas dari bagaimana manuver politik Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Sang maestro. Katanya Sang maestro politik Heeh. Jadi pria Solo. Jokowi 3 periode. Jokowi no. No. Cukup gabut. Itu terlalu mencederai demokrasi. Sebenarnya arti dari demokrasi itu apa? Kalau Menurut sudut pandang kamu? kalau kita melihat demokrasi itu kan berasal dari Yunani kuno ya, abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Yunani itu berasal dari bahasa Yunani, artinya demos dan kratos, artinya kekuasaan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Jadi sebelum adanya demokrasi itu kan ada yang dipimpinkan seorang raja ya. Jadi raja lah yang mempunyai kekuasaan absolut, bukan rakyat. Ya. Tapi ketika ada demokrasi maka rakyatlah yang harus diutamakan. Kemudian rakyat juga bisa memberikan suara tentang terlibatlah dalam kegiatan berbangsa dan bernegara itu demokrasi. Kalau dari Kang Budi tadi mengartikan demokrasi itu dari rakyat, Oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau Untuk kita Untuk- ini tarik ke saat ini, kan Indonesia itu katanya ya Ya, negara demokrasi, dari rakyat, dari rakyat, oleh dari rakyat, rakyat untuk rakyat. untuk- Nah, tapi kenyataannya menurut Kang Budi saat ini tuh Indonesia itu termasuk negara demokrasi Ya, dari itu pengertian demokrasi. itu atau secara tertulis itu demokrasi, tetapi secara substansial itu jauh dari kata demokrasi. dari Kita rakyat? ada pemilu, kita ada di undang-undang kita mengatakan kebebasan berbicara, tapi kok
kebebasan berbicara itu malah dibungkam oleh pemerintah. Kok pas pemilu itu ada oknum atau pihak-pihak yang memonopoli pemilu tersebut, itu ada penurunan demokrasi itu menurut saya itu. Dari rakyat untuk rakyat, Dari dari rakyat oleh rakyat untuk penguasa. nah Kemudian sebelum saya menutup podcast ini, ada baiknya, ada bagusnya untuk salaman dulu. untuk saran Makhluk kiamat. saran bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Mungkin dari yang pertama Mas Wais dulu, gimana saran dan petuah untuk Wah, nasihat kepada Pak ini Prabowo. kayak gini gimana? saya berasa keren banget ya. Nasihat- Nasihatin presiden ya. Kalau diberi kesempatan Sebagai untuk kita- berbicara, misal anggap Gibran ini Prabowo, Ah. wes ngomong karena Kalau pesan saya satu, jadi kalau mungkin saya berangkat dari latar belakang saya sebagai seorang pendidik, tolonglah gimana kesejahteraan guru dan sebagainya itu perlu, bukan hanya MBK-nya, tapi pendidikan, sistem pendidikan kita perlu upgrade. Terus MBK-nya silahkan dijalankan, itu tidak masalah, perlu banyak yang dievaluasi, monitoring terhadap pengelolanya. Yang kita tahu sekarang adalah MBK ini menguntungkan para pemilik atau investor dari dapur-dapur MBK itu kan ya sebenarnya perlu digarisbawahi juga di situ. Jadi perlunya follow up terhadap program-program yang berjalan ini, karena berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Pak Prabowo sebelumnya. Program ini bagus, tapi masih perlu dikaji lebih jauh. Ini seperti itu. Bagus. Kemudian Mas Imam, gimana saran-saran dari Anda pribadi tentang kinerja pemerintah yang sekarang? saran sama, karena latar belakang saya juga pendidikan, tarbiyah ya. Mungkin salah tiga ya, lebih diperhatikan lagi di sektor-sektor yang mana memang jadi prioritas. Dan kita itu bangsa besar, kita itu negara besar, jangan mengambil kebijakan hanya untuk yang memberikan keuntungan pada pribadi, padahal kebijakan itu kan untuk kita ambil itu kan untuk orang luas, orang banyak. Ya lebih dimaksimalkan lagi. Dan saya mengapresiasi istilahnya kepemimpinan sekarang di banyak kekurangan, banyak keluputan, banyak yang harus dievaluasi. Itu masih istilahnya enggak kan, kalau diisu-isukan Prabowo itu orang yang otoriter, itu lebih lebih saya apresiasi lah dari isu-isu itu. Jadi ya di maraknya kan sekarang ini banyak demo-demo kan, Jadi lebih gampangnya itu menerima kritik. lebih terbuka lah dari isu-isu yang Oke. Seperti ya Mas, kalau menurut saya pribadi itu yang walaupun pemerintah yang sekarang itu belum sampai 2 tahun ya, berjalan ke 2 tahun, adalah waktu untuk mengevaluasi diri. Jadi ada waktulah untuk memperbaiki sebelum masa jabatan itu habis. Nah, salah satunya adalah perbaikilah komunikasi politik. Akhir-akhir ini sang presiden itu sering melontarkan
perkataan-perkataan yang gak jelas lah yang blunder. yang blunder itu diperbaikilah dari komunikasi politik. Kemudian ya harus selalu mengevaluasi diri itu, apalagi kan kalau pemerintah dikritik kan itu wajar, pasti ada kekurangan. Nah, supaya kritikan tersebut bisa diterima dengan baik lah, menjadi evaluasi. Kemudian apalagi ya Ya, kemudian Oh. kita tunggu ke depannya Tanggal gimana, kedepannya seperti itu. gimana. Prediksi apakah Indonesia akan maju? Kita tunggu. Menuju Indonesia Emas atau cemas? Mas ya. Sekian podcast PKB hari ini. Podcast Kang Bule. Sampai Wih. jumpa lagi. Iya, Ya ping bersama Kang Bule. Bye. Kita upload lah.